common source. C1 di situ adalah di gate, C3 adalah di drain, C2 adalah di ground atau di source ya. Untuk menghitung penguatan tegangan dari rangkaian penguat tersebut, kita harus mengetahui nilai GM-nya, transkonduktansinya ya, transkonduktansinya ya, yang kemarin kita bahas. Untuk mengetahui nilai GM, kita sudah mencari di dalam kemarin di analisa DC atau di dalam perhitungannya ya. Di sini kalau analisa DC berarti penguatan pada gambar tersebut pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu nilai-nilai bias DC-nya. Untuk itu semua kapasitor, di sini adalah coupling input, output, dan bypass, kita asumsikan open. Karena kapasitornya menjadi open atau terbuka, sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian ekuivalen DC, yang seperti Anda kerjakan kemarin. Sehingga kita bisa menghitung di sini adalah nilai arus ID-nya. Ya, di mana ID di situ adalah IDSS atau nilai maksimum, ya. Di situ adalah kali dalam kurung 1 min PGS per PGS off, ya. Nah, untuk mencari arus ID-nya pada titik kerja rangkaian dapat digunakan dengan dua cara. Melalui secara grafis seperti kemarin, atau kita menggunakan Shockley ya. Bersama Shockley di sini adalah kalau analisa AC-nya, kita menganalisa secara AC dari rangkaian penguat tersebut, maka dibuat rangkaian ekuivalen AC, yaitu mengasumsikan semua kapasitor di sini kopling input output bypass kita anggap source ya, menjadi source, berarti reaktansinya 0 pada frekuensi sinyal, dan sumber DC menjadi ground. Nah, sehingga gambar 33 memperlihatkan rangkaian ekuivalen AC dari rangkaian penguat. Nah, seperti ini ya, yang bagian AC-nya kelihatan ya, DC-nya juga kelihatan gitu ya. Maka dari persamaan ini bisa Anda hitung penguatannya nanti. Untuk penguatan tegangan dari gambar 33 kita dapatkan penguatan tegangan di situ adalah P out per P in sama dengan min GM kali di sini adalah RD paralel RL paralel RD ya, dari gambar ini. Jadi di situ kelihatan bahwa RD, RL dan RD itu kelihatan dia paralel. RD besar, RD kecil. Ya. Nah, pada gambar di sini apabila dalam aplikasi RD-nya terlalu besar sehingga RD dapat diabaikan. Oleh karena itu penguatan tegangan menjadi di sini adalah penguatan di sini adalah sama dengan min GM kali hanya RD paralel RL. Kalau di sini RD kecil itu adalah besar ya. Yang kita hitung hanya di sini adalah RD besar dan RL. Apabila kapasitor di sini bypassnya tanpa bypass misalnya ya, maka penguatan tegangan menjadi ini penguatan di sini adalah min GM ya kali paralel RD besar ya di situ paralel RL paralel RD kecil per 1 plus GM kali RS.
Apabila tanpa kapasitor bypass, maka RD dapat diabaikan. Ya. Seperti rumus di bawah, penguatan menjadi min GM kali RD besar paralel RL dibagi 1 plus GM kali RS. Ya. Ini adalah ada teman saya yang belum di ACC Pak atas nama Ika Zuliana. Iya. Saking asiknya jadi lupa melihat fokus ini terus. Oke, terima kasih. 26 berarti 25 orang. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah rangkaian percobaan. Ya. Jadi arusnya di situ adalah inputannya arus bolak-balik, di situ adalah tegangannya adalah 0,5 V peak to peak, frekuensinya 5 kHz. Itu adalah AC-nya, DC-nya plus 15. Nah, ya, DC-nya ya 15 volt. Nah, jadi yang diukur di situ kelihatan bahwa pada arus tegangan ya, tegangan antara di sini adalah inputannya ya sama outputnya itu kelihatan C1 dan C2 CH1 osiloskopnya ya, dan semua terhadap inputnya di channel 1, outputnya di channel 2. Nanti akan kelihatan penguatannya gimana dari inputan itu ya. Ini adalah peralatan yang sebenarnya apabila Anda praktikum di lab ya. Modul praktikum ya, miliampermeter DC, voltmeter DC, osiloskop, DC power supply, dan function generator ya. Nah, ini adalah prosedur percobaan dan tugas ya. Jadi rangkaikan seperti gambar tadi ya, yang bersesuaian dengan modul praktikum atau dengan menggunakan board. Setelah itu Anda cek ya. Ini saya kira kalau praktikum sebenarnya gitu ya menggunakan alat. Tapi Anda nanti kan menggunakan software terus Anda susun seperti ini. Maka di daerah-daerah mana yang diukur Anda menggunakan software ya dengan yang Anda dapatkan ya, Anda punyai, sehingga bisa Anda gambarkan ya penguatan ini arus dan GM-nya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Anda tinggal memasukkan harga ini ya. Setelah itu Anda analisa kira-kira hasilnya bagaimana, apakah sesuai ya, apakah sesuai dengan yang ada di sini, atau kalau memang tidak sesuai Anda simpulkan gitu ya hasilnya bagaimana gitu. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Halo. Dari saya cukup, Pak. Nah, ya karena meskipun nanti di lab sendiri ya saya menerangkan ya seperti ini, terus Anda mengerjakan di lab gitu. Tapi di sana kan alatnya ada gitu loh. Jadi saya hanya keliling melihat, oh ini salah sambungan ini ya gitu. Lah kalau gini kan nggak bisa saya. Saya sendiri juga belajar program ini kan, saya juga dituntut untuk mempelajari program ini kan juga untuk yang lain kan gitu ya. Ya semua kena ini dampaknya ini ya. Jadi kalau di sana sudah siap gitu istilahnya, tinggal ini merangkai ini ya sudah, terus saya keliling ya. Di Alvenium Mbak Alven baru masuk berarti. Oke. Ya kalau yang itu nanti temanmu yang belum, nanti ya Anda beri kabar bahwa filenya di Google Class ya,
Ya seperti ini ya. Jadi nanti yang itu beritahu ya, saling bekerja sama antara teman karena ini masa depan Anda adalah kerjasama ya. Oke, saya kira saya akhiri kalau nggak ada pertanyaan. Halo, bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.